Tanya istri, mana dek? Apa kita libas malam nih? Itulah. Sayang, sini, ambilkan ayah nih sayang. Nah, itu jadi tasbih itu. Itu tasbihnya kita di makom itu. Itu tahlilnya kita di makom itu. Jadi intinya gini, ketika seorang suami menjalani statusnya sebagai suami, bahagia istri di sampingnya. Begitu juga seorang istri menjalani tuntutan statusnya sebagai istri, bahagia suaminya. Dan pada tiap-tiap kemaluanmu terdapat nilai sedekah. Lihat. Kan enak. Enaknya enak, pahalanya pun enak. Jadi Ustadz mana lebih bagus? Megang kitab malam atau megang istri? Dua-dua dipegang. 3 kalau bisa tangan tuh lagi. Pegang kitab 1, istri 1, tasbih 1. Qala Sayyidi Syekh Al-Imam Ar-Rabbani Asy-Syahid Muhammad Sa'id Al-Badr Al-Putih qaddasallahu sirrah. Bagaimana? Wa idza jaa man yaqul. Fa idza jaa man yaqul. Fa idza jaa man yaqul limadha al-asbab? Ana ma'al musabbib. Naqulu lahu innaka wa anta fi hadzal manakh alladhi aqamaka Allahu fi tusi'ul adaba ma'ahum azza wa jalla tahqiqan li syahwatik al-khafiyyah kama qala Sayyidil Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala. Oke. ولهذا اللون من الانحراف صور واقعية كثيرة ونماذج شتى ولنذكر منها بعض الأمثلة إلى آخر. Apabila ada seseorang yang beranggapan seperti ini, berpendapat seperti ini, limadhal asbab, yang mengutarakan seperti ini. Jika ada orang yang mengutarakan, kenapa harus berasbab? Kenapa harus menempuh jalan asbab? Tidakkah anal ma'al musabbib? Aku hanya perlu berduaan dengan atau bersamaan dengan musabbib, dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa harus menempuh jalan asbab? Kan sudah benar jalan yang kutempuh ini. Tinggalkan semuanya, aku hanya menyandarkan diri kepada musabbib al-asbab. Tinggalkan semua asbab. Kenapa harus berasbab? Limadhal asbab? Ana ma'al musabbib. Kenapa harus menempuh semua jalan asbab? Aku bersama keyakinanku, aku dengan keyakinanku hanya bersama dengan musabbib. Naqulahu, kita sampaikan seperti ini kepada orang dengan pemikiran yang tadi. Innaka, sesungguhnya anda, wa anta fi hadzal manakh. Saat anda dalam maqam, istilah kita maqam asbab, maqam tajrid, ya kan. Sesungguhnya anda dalam keadaan kondisi yang Allah tempatkan di dalamnya, itu asbab. Sesungguhnya anda, ya, saat dalam maqam asbab ini, lalu bersikap seperti itu, meninggalkan asbab dengan anggapan dia hanya ingin merasakan kebersamaan dengan musabbib, mengenyampingkan asbab, padahal Allah telah menempatkannya pada posisi itu. Anda, ya, dalam keadaan seperti itu, tusi'ul adab ma'ahum, telah tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Tidak beradab, dengan sikap itu Anda tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqan li syahwatikal khafiyah. Sikap Anda itu tahqiqan li syahwatikal khafiyah. Hanya memenuhi tuntutan syahwat yang terselubung. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari tersebut. Nah, jadi nggak boleh. Kalau Allah menempatkan kita di maqam asbab, lalu kita kesampingkan asbab, kita abaikan asbab, didasari pemikiran dan keyakinan, enggak, aku ma'al musabbib saja, enggak perlu berasbab. Nah, sikap yang seperti itu, ya, itu berarti telah tidak beradab kepada Allah. Qalilul adab, tusi'ul adab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buruk perangai kepada Allah taala. Bersikap dengan perangai yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan anggapan kalau dia ingin hanya merasakan kebersamaan dengan musabbib, lalu menepiskan, mengabaikan, meninggalkan asbab,
itu tak lebih sebenarnya tahqiq li syahwatil khafiyah. Memenuhi syahwatnya yang terselubung. Mengukuhkan syahwatnya yang terselubung. Sebagaimana ungkapan Ibnu Athaillah Sakandari. Ya, itu ini paragraf ini penjelasan paragraf yang sebelumnya. Ya kan? Ada orang bilang, enggak, aku enggak perlu. Harus ke pasar, harus buat ini, buat enggak. Aku hanya ingin meninggalkan itu semua, merasakan kebersamaan dengan Allah saja, Allah SWT saja. Walihadzal laun minal inhiraf suwarun waqi'iyatun katsirah. Bentuk ketersimpangan seperti ini, ya, terhadap bentuk ketersimpangan seperti ini banyak sekali ragam gambaran realitanya, fakta realita di lapangan. Contoh-contohnya banyak sekali. Wal nadhkur minha ba'dal amsila. Kita coba sebutkan beberapa di antara contoh-contoh itu. Ya, contoh realita dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang yang makomnya asbab, dia abaikan, dia kesampingkan, dia tinggalkan begitu, ya, karena tuntutan perasaan dirinya untuk memenuhi makom tajridnya. Oke. Rajulun du usratin wa auladin yashtagilu fi suq walakinnahu 'indama ya'ti ila ad-dar yattajihu ra'san ila az-zawiyah allati a'addaha lil 'ibadah fi baitihi duna ayaltafita yamnatan aw la yasratan ba'da salam taqlidi yulqihi 'ala man hawla fayuqbilu 'ala al-Qur'an yaqra'uhu aw yattajihu ila al-qiblah yusalli an-nawafil was-sunan duna ayubasita zawjatahu allati tantadhiru wa sigarahu alladhina min hawliha ana la atakhayyal ana asif waqi'an ma hukmu syara' fi hadzal amal hukmuhu hadzal ladzi yaquluhu Ibnu Athaillah Sakandari dan seterusnya. Contoh nih, dalam pandangan Syekh Buti ini termasuk yang melupakan, mengenyampingkan, menepiskan, mengabaikan maqam asbab yang Allah tempatkan dirinya di atasnya. Ya, dengan dalih seakan-akan dia ingin memenuhi tuntutan tajridnya kepada Allah Ta'ala. Rajulun tu usratin wa aulad, seseorang, ya, kepala keluarga dan ayah dari anak-anak, orang yang berkeluarga. Yashtagilu fi suq, dia telah habiskan waktunya di pasar, ya, bekerja di pasar, ya, untuk nafkahi keluarga. Walakinnahu indama ya'ti ilal dar, ketika dia pulang ke rumah, langsung dia menuju zawiyahnya, menuju tempat ibadah yang biasa dipersiapkannya. Kalau kita mushola lah, entah apa di rumah gitu, tempat biasa kita menjalankan ibadah-ibadahnya. Duna ayal tafid, tanpa mandang kiri kanan, ya, setelah salam taklidi, salam apa? Salam tradisi saja. Assalamualaikum, gitu aja. Ya, yulkihi yang dia sampaikan kepada orang yang ada. Assalamualaikum, dah. Salam taklidi, salam tradisi, dah. Duna ayubasito, tanpa sebelumnya yubasit zaujatahu, ya, dia menyapa, ya, dengan penuh riang, kegembiraan terhadap istrinya yang telah lama menunggunya pulang dari pasar, juga anak-anak yang menantinya, kembali dari pasar. Artinya tidak menyapa dengan harmonis keluarga yang ada di rumahnya, yang nunggu dia sejak lama pulang. Assalamualaikum, dah, langsung pergi ke mushola, sholat sunat, baca Quran, nggak lagi tengok kanan kiri, macam tak beranak tak beristri. Nah, gitu. Anala atakhayyal, kata Syekh Buti, aku tak bisa bayangkan, kata Syekh Buti, dan aku sebenarnya sedang mendeskripsikan fakta realita adanya. Ma hukum syara', apa hukum syariat seperti ini? Apa hukum syariat perbuatan orang seperti ini? Apa kira-kira hukumnya? Hukumnya adalah yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Salah dia. Salah. Seharusnya dia penuhi tuntutan maqam asbabnya. Dia pulang ke rumah dengan wajah ceria, menyapa istrinya dengan panggilan juga ceria, sayang, ucapkan sayang. Ucapkan sayang. Kata yang memang ditunggu oleh istrinya, ya kan? Nabi nyebut Sayyidah Aisyah Humairah. Apalagi yang kita baca kemarin, apa sebutnya? Uwaish. Ditasghir Sayyidah Aisyah oleh Sayyidah Rasulullah. Itu biasa tasghir itu karena ada tuntutan kasih sayang gitu. Nah.
Kata Aisyah ditasghir Uwaish, gitu. Nah, itu biasanya macam ibni, bunai. Itu. Tasghir daripada ibnun. Itu panggilan, sapaan disertai dengan adanya kasih sayang, ya, yang diutarakan. Itu Rasulullah seperti itu. Jadi seorang yang ada orang di sekitarnya, ya, yang tadi dia tanggung jawabi, istri, anak-anak, ya, orang yang paling dekat dengan dia, ya, yang Rasul bersabda dalam hadisnya, nafaqatun fi sabilillah wa nafaqatun fi sabilillah wa nafaqatun fi, lupa saya, nafaqatun fi sabilillah atau nafaqatun fi jihad, seperti itu, wa nafaqatun ala zaujatihi afdaluha nafaqah ala zaujatihi. Yang kita belanjakan di jalan Allah untuk jihad fisabilillah, dan untuk istri yang lebih afdal untuk istri. Jadi artinya penghargaan kepada orang yang dekat dengan kita, istri dan anak-anak, mereka pantas mendapatkan itu dari kita. Itu makom kita, itu makomnya. Jadi kalau pulang ke rumah sapa mereka dengan mesra, tebar keharmonisan. Itu makomnya. Jangan Assalamualaikum. Nggak peduli mana istri mana lagi. Bukan begitu, nggak gitu makomnya. Kalau sendirian buatlah macam begitu. Tapi kalau ada orang di situ, ada orang tua, wah, ada siapa? Assalamualaikum. Tanya, "Mak, apa kabar, Mak? Enak, Mak?" Tanyalah, tanya istri. "Mana, Dek? Apa kita libas malam nih?" Itulah. Makan malam maksudnya. Janganlah. Ini apa ya ini? Masih banyak yang lajang. Lajang tua pun ada juga. Ini masalahnya. Nah. Ya. Harmonislah begitu bahasanya. Harmonis begitu. Jangan kaku. Macam tak ada orang di rumah, tak ada istri, tak ada anak. Ya. Jadi pelajaran juga ya, sahabat Rasul yang terbaik. Tapi kehidupan mereka jadi pelajaran. Atau sahabat Rasulullah nggak pernah mencium anak-anaknya. Anaknya 8, ada berapa? 1 pun tak pernah diciumnya. Rasul bilang, "Ciumi anakmu," kata Rasulullah. Itu pahala dan kebaikan bagimu. Begitu. Atau mungkin segan. Tuh masa pula cium anak aku, ini ustaz besar ini. Kenapa ustaz besar kau rupanya? Aku cium anak kau. Apa sangkut pautnya rupanya? Ustaz besar sama cium anak? Enggak ada yang begitu mungkin. Merasa, wow. Itu. Jadi bangun keharmonisan. Kenapa? Karena itu makomnya kita. Jadi dengan contoh ini, Syekh Buti tanggung jawab pada keluarga, bukan sekedar ngasih makan. Seperti cerita kita semalam, kan ada kan? Ada orang nggak mau ngasih makan, atau yang nggak mau perhatian untuk kebutuhan keluarganya. Aku mau sama Allah saja, tinggalkan semua. Bukan itu saja. Bukan sekedar itu, tapi lebih daripada itu. Artinya gini, istri, anak-anak yang terdekat dengan kita layak mendapatkan keharmonisan dari kita. Pantas mereka mendapatkan itu. Itu penghargaan yang tinggi kepada mereka. Nah itu maksudnya. Kalau kita punya mereka, kalau mereka ada bersama kita, inilah makomnya. Makom asbab ini. Makomnya. Yaqullahu syara'. Maka syariat menjawab orang yang seperti itu, yang digambarkan, deskripsikan Syekh Buti dalam contoh tadi. Yaqullahu syara', ya hadza, law kunta munfaridan, la zaujata laka, wala aulada, wala arhama, wa kanat daruka kama gharatin tadkhulu ilaiha fala tajidu fiha ahadan tusallim alaihi idzan la sahhalaka an taf'ala hadza. Kalau gitu ya gitulah. Li'anna Allah lam yu'allik bi unuqika mas'uliyata ahadin. Lakin amma waqad aqamaka Allah fi alamil asbab wa akhda'aka li mas'uliyatiha indama ja'alaka rabban, indama ja'alaka rabba usratin faqad kallafaka bi silsilati awamir syar'iyyatin dakhilatin fi ma'nal mizan alladhi alzamaka Allahu bihi. Istijabatuka li hadhil awamir hiya ibadatuka. Lihat ini kalimatnya, garis bawah itu. Garis bawahi, yang bawa pulpen garis bawah itu. Istijabatuka li hadhil awamir hiya ibadatuka. Garis bawahi. Hiya qira'atuka, hiya tasbihuka wa tahmiduka wa tahliluka. Anta dukhula ila dar wa qad rasamat al-basmah al-harrah ala wajhika wa qad rusimat al-basmatul harrah ala wajhika.
antusallima ala man haulak taslimatal insan al-wadud al-mushtaq ila usratihi wa auladihi thumma tajlisu ilaihim tanthur wa tanshur min mahabbatika bainahum tilka hiyal ibadatul lati alzamakallahu biha. As-surah suratud dunya tata'amal biha wa syahwatun tumarisuha wa lahwun tataqallabu fi walakinnal waqi' al-kamin wara'a hadhihi surah ibadatun tataqarrabu biha ila Allah lianna Allah aqamaka min hadhil usrah fi alamil asbab wa min thamma faqad akhda'aka li nizamiha walau qulta bal sa'akfizu fawqa ta'amuli ma'al asbab allati la haqiqata laha amama sultanillahi wa qudratihi wa ta'amalu ma'al musabbib fa'adu Allah li zawjati fi sujud bi ayukrimaha wa yudkhilas surura wa ila fuadiha wa yughniha atau yughniha wa yughniha an mujamalati wa mubasatati idzan fahiya qillatu adabin minka ma Allahi azza wa jal. Terus terjemahkan lagi, siapa yang terjemahkannya? Panjang bacanya tadi. Apa tanggapan syariat atas sikap seseorang yang dideskripsikan oleh Sebuti tadi? Masuk rumah, tak peduli siapapun. Nah, merasa sikap itu yang pas buat dia. Saatnya aku menghadap kepada Allah. Ini orang ini tak perlu nih disapa-sapa, tak perlu. Nggak perlu dari aku, sikap seperti itu. Nah, apa tanggapan syariat terhadap orang seperti ini? Ya hadza. Bahasanya gitu. Ya hadza terjemahannya gitu. Nah gitu. Lau kunta munfaridan, kalau kau sendiri, tak beristri, tak beranak, nggak ada orang-orang yang terikat dengan rahim denganmu, tak ada siapa-siapa. Wa kanat daruka, rumah kau tuh macam gua. Kau masuk ke dalamnya, nggak kau dapati siapapun di dalamnya yang bisa kau berikan salam. Nah, kalau begitu sah, cocok, yang kau buat itu cocok kali, pas sudah. Yang kau itu cocok tuh. Assalamualaikum, bilang sama jin maksudnya, itu jin. Assalamualaikum dan jin terus ibadah. Kalau gitu cocok, kata Sebuti. Kalau andai kata rumah itu bak gua, tak ada orang di dalamnya, tak ada istri yang menunggu, tak ada anak-anak yang menanti, tak ada rahim-rahim, tak ada keluarga kerabat apa saja, nggak ada orang tua, tak ada siapapun dalamnya, cocok. Kalau kau begitu, salam untuk jin, langsung kau masuk beribadah kau langsung. Nah, kenapa? Li'anallah lam yu'allik bi'unuk. Kenapa? Karena Allah tidak menggantungkan di pundakmu, di lehermu tanggung jawab terhadap siapapun. Nggak ada orang. Akan tetapi adapun Allah sebenarnya telah menempatkanmu di maqam asbab. Nah, fi alamil asbab wa akhda'aka limas'uliyatiha, dan Allah tundukkan dirimu untuk memenuhi tanggung jawab itu ketika dia jadikan kau sebagai kepala rumah tangga. Kemudian faqad kallafaka, Allah telah membebankan kepadamu serangkaian perintah-perintah syariat yang masuk dalam mizan yang Allah tetapkan kepadamu. Mizan apa? Mizan yang adil yang itu. Asbab dengan makomnya, tajrid dengan makomnya. Itu mizannya. Maka jika demikian, istijabatu kalidil awamir ya ibad. Kau memenuhi perintah-perintah Allah sesuai dengan ketentuan mizan tadi itu, itulah ibadahmu. Itulah bacaan Qur'anmu, itulah tasbihmu, itulah tahmidmu, itulah tahlilmu. Kau masuk ke dalam rumah, udah tersimpul senyum yang hangat di wajahmu buat istrimu. Itu ibadahmu, itu menggantikan Qur'anmu itu. Nah, itu. Senyuman hangat itu menggantikan bacaan Quran. Kalimat, dek, mana dek, mantap malam nih, misalkan itu. Itu jadi tasbih itu. Tasbih itu. Tasbihuka, tahmiduka itu. Dah. Sapa anak-anak dengan panggilan sayang, sayang, sini, sini. Ambilkan ayah ini sayang. Nah, itu jadi tasbih itu. Itu tasbihnya kita di makom itu. Itu tahlilnya kita di makom itu. Antu salim alaman haula. Ucapkan salam kepada yang ada di sekitarmu. Salamnya seseorang insan wadud al-mushtaq. Seorang yang penuh dengan cinta, merindukan keluarganya dan anak-anaknya. Tsumma tajis ilaihim. Duduk bersama mereka. Tansur wa tanshur min mahabbati bainahum. Tebarkan rasa cintamu kepada mereka.
Tilka hiya ibadah. Itulah dia ibadah sesungguhnya. Tilka hiyal ibadah allati azamakallahu bi. Itulah ibadah yang Allah wajibkan kepadamu. Bukan baca Qur'annya, bukan tasbihnya, bukan zikirnya. Ini ibadahnya. Surah. Gambarannya. Gambarannya suratul dunia. Gambaran dunia. Hah? Gambarnya dunia. Tata'amal biha. Yang kau berinteraksi dengannya. Syahwat tumariswa. Syahwat. Syahwat diri kita. Tumariswa. Yang kau lakoni. Walahwun. Senda gurau. Ya. Yang kau lakukan. Akan tetapi faktanya, hakikat yang tersembunyi di baliknya adalah ibadah yang kau mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kan enak kali gini beribadah. Dapat dua, Wak. Main-mainnya dapat, ibadahnya dapat. Pegang istri, cium dia sepukul, dapat ibadah. Main-mainnya pun dapat. Ucapan kata-kata yang istri senang, dapat ibadah. Makomnya pun ditunaikan. Itulah makomnya. Inilah makom asbab. Ini makam asbab. Untuk seorang yang punya tanggung jawab. Dia penuhi tuntutan makom itu. Memenuhi tuntutan makom itu, itulah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melebihi bacaan Qur'annya 1 juz 1 hari mungkin. Melebihi tasbihnya yang 1000 kali. Melebihi apalagi semuanya lah. Salat sunatnya mungkin 100 rakaat. Itu menggantikan posisi yang tadi itu. Kenapa? Karena itu tuntutan makomnya. Jadi bukan tajrid, nggak ada. Kita jawab semalam, tanya si Husni. Mana lebih afdol, tajrid sama asbab? Sama, nggak ada afdolnya. Sama semuanya. Yang afdol adalah seorang memenuhi tuntutan makom itu. Begitu. Sikap kita. Begitu sikap yang dituntut oleh Allah dari kita. Nah. Ibadatun tataqarrabu biha ilallah li'anna Allah aqamaka fin hadhil usrah fi alamil asbab. Itu adalah ibadah yang kau mendekatkan diri dengannya kepada Allah. Karena Allah menempatkan dirimu untuk keluarga ini pada maqam namanya asbab. Dunia asbab. Min thamma, oleh karena itu faqad akhda'aka li nidhamiha. Allah tundukkan dirimu untuk menjalani ketentuan itu, ketentuan makam asbab. Inilah ketentuannya. Ini ketentuannya. Sapa istri, ungkapkan keharmonisan. Buat senang mereka. Anak-anak juga layak mendapatkan yang seperti itu. Walau kulta, andai kata kau bilang begini, bal sa'akvis fauqa ta'amul mal asbab. Enggak. Aku ingin lompat melewati makom asbab seperti ini. Yang tidak ada hakikatnya sebenarnya di hadapan kekudrah Allah dan kekuasaannya. Ya pula Allah bisa buat apa saja memang. Wa ta'amal ma'al musabbib. Aku berinteraksi hanya dengan musabbib misalkan. Fa'adullah. Maka cukup aku mohon kepada Allah untuk istriku ketika saat sujud agar Allah memberikannya anugerah dan memasukkan rasa gembira, senang ke hatinya dan mencukupkan istriku dari sikap-sikap aku yang seperti itu. Tanpa usahaku seperti itu, aku minta sama Allah, senangkan dia bersamaku. Gitu. Enggak perlu gitu, enggak perlu sikap-sikap gitu, enggak. Tinggalkan semua, enggak perlu itu. Dunia itu tak perlu. Enggak. Aku langsung lompat ke makam asbab. Aku minta sama Allah, senangkan hati istriku di sampingku. Bahagiakan dia bersamaku. Tapi enggak ada upayanya. Enggak ada usaha dari dia. Dia langsung lewat ke makam musabbibul asbab. Makom tajrid. Mohon kepada Allah menepiskan makom asbabnya. Enggak, aku enggak mau itu. Aku cukup minta aja sama Tuhan. Minta sama Tuhan agar istriku bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, keharmonisan dirasakannya bersamaku. Tanpa harus usaha upaya dari aku seperti tadi. Nah, apa katanya? Idzan fahiya qillatu adabin minka ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, sikap seperti itu adalah bentuk su'ul adab, tak beradab. Sikap tak beradab darimu terhadap Allah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita makomnya makom asbab. Jalani tuntutan makom itu. Itu. Ya, apa coba? Perhatikan sabda Rasulullah. Khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Coba. Jadi barometer lagi.
untuk semua penilaian yang ada pada diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik di antara kamu ada yang terbaik untuk istrinya. Dan aku yang terbaik buat istriku di antara kalian. Itu yang terbaik. Jadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makomnya begitu tuh, jalani makomnya. Itulah makomnya. Jangan dikarenakan kita sibuk menggeluti ibadah, kita lupakan makom ini. Kita tepiskan kehadiran istri. Keberadaan di sisi kita hanya cukup untuk dipenuhi kebutuhan perutnya saja. Seakan-akan dia nggak layak mendapatkan untayan keharmonisan dari kita. Karena kita anggap perlu itu. Aku perlu fokus sama ibadah. Nah, ini orang yang su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dibuat. Tuntutan makom dia jalani, dia berusaha untuk bagaimana istrinya bahagia, keluarganya, orang di dekatnya gembira, merasakan keharmonisan dirinya, dan juga mohon sama Allah. Jangan pula itu diabaikan semuanya, minta sama Tuhan. Ini ibarat apa kata pepatah? Apa? Bait syair. Safina. Ya bisa apa? Al-Yabisi. Man yataji al-Yabisi apa? Mutiara hikmahnya tuh. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safina taltaji alal yabisi ya, yabisi. Alal yabasi. Tarjun najat walam tasluk masalikaha. Kau berharap bisa selamat, tapi kau tidak penuhi. Kau tidak jalani masaliknya, jalan-jalan yang menyelamatkanmu untuk menuntunmu kepada keselamatan. Sesungguhnya sampan itu tak jalan di darat. Nah itu. Sampan itu jalannya di air, di laut. Perahu itu jalannya di air. Jadi kalau mau perahu jalan, ya ke air lah. Jangan di darat, berharap doa sama Allah, ya Allah, jalankan perahu nih Allah. Di darat, gimana mau jalan? Itu paham maksudnya kan? Tempuh jalannya. Kerahkan usaha dan upaya untuk itu. Itulah yang dimaksud di sini. Dan sikap kita yang usaha, upaya dengan sikap seperti itu, itulah tuntutan maqam asbabnya. Allamakallahu tariqatan allati biha tus'id ahlaka. Oke, kita baca lagi. Allamakallahu tariqatan allati biha tus'idu ahlaka. Idh qadha bi ayyuthiba an-nasa ba'dhum bi ba'din yaj'alu az-zawja min nafsihi sakanan li zawjatihi bima yanhadu bihi min al-wadha'if allati kallafahu Allahu biha wa taj'alu az-zawjata min nafsiha sakanan lahu bima tanhadu bihi hiyal ukhra minal wadha'if allati kallafaha Allahu biha fayu'ajjirullah atau fayu'jirullahu azza wa jalla kullan minhuma bil akhar wa yatahaqqaqu qanunuhu alqa'il wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun walau sya'allah lafakka hadhil alaqata bainahuma falam yuhwij zawjan ila zawjatin wala zawjatan ila zawjin li anna sultanal asbab kullaha biyadihi ta'ala. Kadzalik sya'nul abawain ma'al aulad wa sya'nul aulad ma'al aba wa sya'nul khidmat as-sariyah minan nas ba'dihim li ba'din qanunun aqamahullah liyabtaliyan nasa ba'dhum bi ba'din teruslah waliyakuna hadzal rabtu masdar mathubatin lahum inda ri'ayati wal ihtimam wa masdara iqabin indal i'rad wa adamil mubalat fa idza jaa man yaqul bal uhilu hadhihi riayata ila Allah alladhi bi yadihi kullu shay wa akfi nafsi mu'natal mashagil ad-dunyawiyah allati tuqsini an awradi wa ibadati fala raiba annahu yatalabbasu min mawqifihi hadha binau'in samijin min su'il adab ma Allah wa tatawuli bin naqdi ala nidhamihi alladhi qadha ayakhudha bi ibadahu wala syakka anna mithla hadzal insan mahjubun anillahi bi syahwatin min syahwatihi dunyawiyatil khafiyah min haitsu yahsibu annahu yas'a ilal ibti'ad anid dunya allati tahjubuhu anillah azza wa jalla. Panjang kali. Apa kata sebuti berikutnya? Allamakallahu tariqata. Allah telah memberikanmu penjelasan. Allah ajarkan kepadamu jalan, cara untuk membahagiakan keluargamu. Allah kasih jalannya. Bahagian keluarga.
Dengan apa? Dengan sikap-sikap kita lah, dengan sikap kita yang harmonis, yang menyenangkan, membahagiakan, menceriakan bagi mereka. Itulah jalannya. Allah ajarkan kau seperti itu jalannya. Nah, idza qadha bi ayusiban nas. Nah, Allah telah tetapkan ini atau kita bahas ini ila sunatullah. Allah telah tetapkan bi ayusiban nas ba'dhum bi ba'din. Allah ganjar manusia itu satu dengan lainnya. Allah ikat hubungan di antara mereka, Allah buat keputusan, ganjaran kebaikan dan juga hukuman, sanksi dan hukuman. Kan begitu kita kan? Buat baik sama orang dapat pahala. Buat jahat, nah, ini artinya Allah telah mengikat hubungan kita sama kita itu menjadi satu putusannya, baik menghasilkan nilai baik dan menyebabkan nilai buruk. Nah, itu maknanya. Nah, oke. Ija'al zaujah, Allah jadikan seorang suami, ya, sakanan, dirinya itu menjadi sakan li zaujatihi. Apa? Sakinah, ketenangan batin, rasa tenang. Allah jadikan seorang suami bentuk ketenangan batin bagi istrinya. Dengan apa? Dengan apa yang dilakukan suami sebagai sosok kesuamiannya itu. Nah, istri mendapatkan ketenangan batin, kebahagiaan dari sang suami yang memenuhi tuntutan statusnya sebagai suami. Begitu juga sebaliknya. Allah mana dia? Wa yaj'alu zauja, bukan wa taj'alu itu. Yaj'ala apa barisnya? Yaj'al semua. Taj'alu. Soalnya yaj'alu. Wa itu atafnya kepada yaj'al. Yaj'alu zaujata, Allah menjadikan sang istri pula sebaliknya sakanan lahu sebagai juga ketentraman, ketenangan batin buat suami. Dengan bagaimana? Dengan istri juga menjalani statusnya sebagai seorang istri, membahagiakan suaminya, ya, menebar rasa senang, cinta terhadap suami, sebagaimana sabda Rasulullah sebagai wanita, idza ra'aita usaratka apa hadisnya? Pun gak gitu nih. Kan apa hadisnya? Sebagai wanita lain kau lihat kau gembira melihatnya. Man sarraka idza nazarta ilaiha. Wa tuti idza amartaha. Sebaik-baik wanita itu sebaik-baik istri adalah yang ketika kau lihat dia menyenangkan hatimu. Tapi macam mana itu menyenangkan awak, dia tak senang sama awak. Itu masalahnya. Ya kan itu. Karena ada take and give lah pula. Awak mau senang dari dia tak senang sama awak. Paham kira maksudnya gitu? Kenapa istri bisa menebarkan rasa senang kepada kita? Karena dia merasa senang dengan kita. Itu ada feedbacknya. Ada kebalikannya. Nah, kan gitu kan? Terus Nabi bilang, istri yang terbaik adalah yang kau lihat, kau senang lihatnya, gembira hatimu, lapang kau rasakan. Ya, macam mana bisa istri begitu kalau dia tak merasakan itu dari kita? Ya kan? Berarti kan sama kan itu maksudnya. Itu maksud hadisnya. Gembirakan istrimu sehingga dia gembira bersamamu. Dia bahagia di sisimu. Nah, itu. Jadi intinya gini, ketika seorang suami menjalani statusnya sebagai suami, bahagia istri di sampingnya. Begitu juga seorang istri menjalani ketuntutan statusnya sebagai istri, bahagia suaminya. Nah, inilah begitulah Allah inginnya. Allah ingin seperti itu dalam berumah tangga. Nah, dan inilah yang Allah ikat di antara mereka sehingga membuahkan apa? Nilai ibadah. Ini ibadahnya, nilai ibadah ini. Nilai ibadah. Itu maksud kalimat idz qadha bi ayyusiban nas ba'dhum bi ba'din. Allah menetapkan bahwa dia ingin memberikan ganjaran kebaikan pahala di antara kamu satu dengan yang lainnya. Dengan kau berbuat kepada orang lain, dapat pahala dari dia. Andai kita ada orang lain, gimana kita dapat pahala? Cuman nih. Bagaimana kita dapat pahala sedekah kalau orang nggak ada yang nerimanya? Bisa kira-kira? Itu maksudnya. Allah tetapkan seperti itu supaya kita meraih pahala dari kebersamaan ini. Demikian juga kalau berpeluang untuk pahala, berpeluang juga untuk dosa dan hukuman dari Allah Ta'ala. Ya kalau kita mengabaikan, kalau kita nggak menyalahi ketentuan Tuhan, menyakiti orang, membenci orang, apa jadinya? Nggak dapat apa-apa, dapat dosa. Fayujirullah azza wa jalla kullan minhum bil akhar. Lihat, Allah berikan ganjaran pahala satu dengan lainnya. Tiap-tiap di antara keduanya.
Jadi suami dapat pahala dikarenakan istri yang mendampinginya. Istri dapat pahala dikarenakan suami berada di sisinya. Dua-dua dapat pahala. Pahala jihad lagi, nggak tanggung-tanggung. Bunuh 1000 kafir, bayangkan itu. Kalau kerjasama macam mana dapat itu? Pahala bunuh 1000 kafir. Mana itu kira-kira? Habis kafir di dunia nih. Ya tiap malam 1000. Sebab sebulan udah berapa ribu itu dah. Itu kok satu orang. Kalau sepakat sekampung buatnya, sebulan tiap malam, habis kafir. Nah kafir yang mana itu? Ya kan? Cobalah Rasul bilang, wa fi budhi ahadikum sadaqatun. Dan pada tiap-tiap kemaluanmu terdapat nilai sedekah. Lihat. Kan enak. Enaknya enak, pahalanya pun enak. Kurang apa lagi coba? Itu ibadahnya, itu makomnya, itu asbabnya. Ketawa sih Husni. Cocok kajinya sama yang semalam nih, nyambung. Si Raja diam-diam aja bingung. Raja jangan ketawa Raja, belum lagi. Cobalah terjemahkan. Macam mana kita memahami maksud sabda Rasul? Wa fi budhi ahadikum sadaqatun. Artinya, semua yang menggiring ke itu berpahala semua. Megang istri berpahala, belai rambut istri berpahala, cium istri 2 kali pahalanya, jadi semua pahala semua. Allah ingin memang buat dengan cara seperti itu. Bertebaran pahala. Tapi sama juga macam tadi. Dengan cara yang sama, saling berdampingan, juga timbulnya dosa-dosa dan hukuman. Istri tak peduli sama suami. Istri mengabaikan peran suami. Istri tak hormat sama suami. Suami juga nggak peduli sama istri. Nggak ada sayangnya. Tak ada harmonis yang diberikan buat istri. Sama. Dua-dua juga sama. Akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu maksud kalimat. Apa? Ini ayatnya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Nah. Dan kami telah menjadikan sebagian kamu di antara yang lainnya itu sebagai fitnah, ujian dalam kehidupan. Sabar nggak kalian jalaninya? Kata Tuhan. Ada yang bermusuhan sampai perang di tengah-tengah mereka. Sabar nggak kalian? Begitulah emang. Manusia ini nggak sama semuanya. Ada yang baik, menuai pahala. Ya kan? Ada yang jahat, macam-macam lah. Minyak nggak turun-turun. Nah, telur alhamdulillah. Nah ini, sabar nggak kita nih dengan orang yang macam begini? Kira-kira. Ya kan? Maulid. Tahun baru Hijriah digeser hari Rabu, ini tak digeser sama orang tuh gitu. Sabar nggak kira-kira? Beginilah memang. Begini. Sabar nggak kita kira? Itu. Nah, jadi ikatan ini kita sama kita itu Allah jalin seperti itu karena Allah ingin mengukuhkan ketetapannya. Allah ingin kita mendapatkan pahala dan juga jangan sampai jatuh kepada dosa. Dengan ikatan-ikatan satu dengan lainnya seperti itu. Khususnya ikatan yang paling mengikat, erat, nggak terpisahkan. Siapa itu? Ikatan keluarga, suami istri. Kalau orang lain nggak ada masalah, nggak jumpa sebulan nggak ada masalah sama dia. Tapi sama istri macam mana nggak jumpa sebulan? Kecarian lah, Wak. Sebulan nggak jumpa, kecarian lah. Kalau orang lain nggak peduli, sebulan nggak masalah lah. Istri seminggu pun megap-megap. Nah. Cocoknya rasanya nih. Cocok dari kitab pula. Cocok. Jadi Ustaz mana lebih bagus? Megang kitab malam atau megang istri? Dua-dua dipegang. 3 kalau bisa tangan tuh lagi. Pegang kitab 1, istri 1, tasbih 1. Dua-dua dipegang. Cuma ada jam-jamnya lah pula. Ya kan? Iyalah pula. Kalau udah di kamar, lampu pun mati, kitab dipegang, apa manfaatnya? Tinggalkanlah kitab. Udah dipegang dari tadi. Di koni tinggal 2 jam dipegang kitab nih, ya kan? Mati lampu pula kita dipegang. Mana kita tengok? Jangankan kitab, tangan pun tak tengok lagi. Ya kan? Peganglah orang di sebelah, ya kan? Pahala megangnya. Kalau ada. Itulah pula. Ya. Banyak dipegang lagi. Banyak pahalanya lagi. Allah ya Oke. Alhamdulillah. Kan enak gini, ya kan? Kan enak gini ngaji, ya kan? Ternyata ada ibadah yang sejalan selaras dengan syahwat, keinginan,
gambarnya dunia, tapi ternyata di baliknya ibadah rupanya dia. Terus terang, ini semua adalah terjemahan luas dari makna sabda Nabi yang saya bacakan tadi. Wa fi budhi ahadikum shadaqatun. Apa lagi coba kalau nggak bukan itu? Ya kan? Dan pada setiap kelamin yang kau miliki terdapat nilai sedekah, kebaikan, pahala dan ibadah. Lihat. Kan terjemahan daripada itu sebetulnya semuanya. Bagaimana satu dengan lain merasa bahagia dengan pasangannya. Gembira, keharmonisan, menyelimuti keluarga itu. Sifatnya dunia, gambarnya dunia, fiilnya dunia. Ya kan? Tapi hakikat dibaliknya apa? Itu kita sebutin tadi. Kalau orang ibadahnya dengan baca Quran, kau cukup dengan senyum sama istrimu, belai-belai, ajak dia lendot-lendotan. Itu ibadahnya. Janganlah begitu-gitu saja pula. Kapan sholat sunatnya? Kapan sholat duhanya? Kapan sholat tahajudnya? Asik begitu saja kan pegang kitabnya. Kapan kau nitin nasib bang, janganlah bang. Sini aja kita bang. Tak sempat kau nitin lagi. Kalau ada jam-jamnya pula, ya kan? Tuan Kadi bisa sampaikan ini. Oh cocok ini kajian untuk Tuan Kadi nih. Maka datang Tuan Kadi kita nih ya. Ini Tuan Kadi senior di Kota Medan ini. Ini orang tua kita nih. Nah, iya. Beliau teman mertua saya, tapi karena di sini beliau jadi sahabat saya jadinya. Ini Ustadz Sirait. Nah, semua kita kenal dengan beliau. Okay? Nih, beliau datang ini supaya menebar berkah ini. Beliau datang menebar berkah untuk jemaah Qanitin. Mana kira-kira yang belum lagi kalau mau lapor ke beliau ini. Ada 2 lagi tuh, Bang Saban pun bisa itu, kalau mau. Gampang urusannya. Oke. Terus kita lanjutkan. Walau sya'allah lafakka. Kalau Allah mau, Allah ingin, Allah berkehendak. Dan kehendak Allah mana ada pula yang bisa batas-batasi. Dia kehendaknya mutlaqah, absolut, sifat-sifatnya, termasuk kudrohnya, irodahnya. Kalau Allah mau, lafakadil alaqah. Allah bisa lepaskan ikatan ini satu dengan yang lain. Gini artinya. Kalau Allah mau, Allah bisa begini. Istri merasa gembira tanpa disentuh dengan suaminya sekalipun, tanpa ada senyuman dari suaminya. Gitu juga suami bisa merasakan bahagia tanpa ada sapaan dari istri sama sekali. Allah bisa buat begitu, tapi Allah nggak mau begitu. Allah sudah tetapkan sunatullahnya seperti ini sekarang ini. Ini begini yang Allah inginkan. Kalau mau Allah bisa. Tapi bukan begitu yang Allah hendaki. Kita ikut kehendak Allah. Kita jalani apa yang Allah tetapkan sebagai sunatullah dalam kehidupan ini. Allah bisa kalau mau, tapi dia tak mau. Nah, coba itu. Allah tidak begitu maunya. Allah maunya seperti yang sudah berlaku sekarang ini. Kalau mau kau bahagia istrimu, bahagiakan dia. Lakukan langkah upaya untuk itu. Dengan sikap-sikap yang diajarkan Islam bagi seorang suami untuk istrinya. Istri juga begitu. Kalau kau dapat pahala, wahai istri, bahagiakan suamimu saat mendampinginya. Hormati, hargai, dan sebagainya. Begitu caranya. Bukan Allah nggak mampu satu sama lain bahagia tanpa ada hubungan sama sekali. Tanpa ada senyum, tanpa sapaan. Allah mampu. Tapi Allah nggak mau seperti itu. Coba kira-kira ada orang. Saya potong singkat ini lanjutannya, lanjut penjelasannya. Tuhan, aku nggak mau begitu. Aku mau, kau buat aja lah begitu. Tanpa aku harus... Ini berarti apa namanya? Su'ul adab sama Allah. Kepala tuh. Kalau kata malaikat, kau pula yang ngatur. Kan Tuhan yang buat keputusan macam begini. Kau pula yang ngatur di sini. Itu maksudnya. Malaikat bilang kepala tuh, kata malaikat. Udah halus itu. Udah halus sekali itu. Walau sya'allah lafakadil alaqah bainahuma falam yuhwij. Lihat, Allah tidak butuhkan suami terhadap istrinya untuk meraih kebahagiaan dari istri. Udah? Kemudian wala zaujatan ila zaujin. Istri juga nggak begitu. Allah juga mampu membuat istri bahagia tanpa harus butuh dengan suami. Tapi nggak begitu. Allah ikat hubungan di antara keduanya. Dengan itu mereka meraih kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Dan menuai pahala di balik ikatan itu. Li'anna sultanal asbab kulha biyadihi. Dikarenakan kekuasaan semua, dikarenakan kendali asbab semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa buat seperti itu. Nah, kemudian wa kadzalika sya'nul abawain. Demikian juga halnya hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, anak-anak dengan orang juga begitu. Ya Allah, pokoknya Kau Maha Kuasa, titipkanlah di hati emakku rasa bahagia dengan aku bersamanya. Tapi dia nggak buat apa-apanya. Apa mak tidak, apa mak tidak.
Masa bisa begitu? Nggak begitu. Allah nggak begitu menentukan bagaimana putusan yang telah diputuskannya, bahwa kebahagiaan itu ada dengan interaksi di antara mereka, hubungan di antara mereka. Ini lihat ini, wa sya'nal khidmat as-sariyah. Wa sya'nul khidmat as-sariyah. Dan begitu juga bentuknya khidmat sariyah minan nas ba'din ba'din. Khidmat, ya, pelayanan yang berlaku di tengah di antara orang-orang satu dengan yang lainnya, ya begitu. Begitulah dia. Ya Allah, aku diangkat misalkan, apalah kira-kira dalam, kalau tadi kan tatanannya keluarga nih, suami istri, tatanannya masyarakat. Ya Allah, aku diangkat orang nih jadi misalkan BKM masjid. Ya Allah, buat mereka bahagia ketika aku mengurus masjid ini. Buat mereka, tapi nggak pernah nyapa tidak, apa tidak, arogan. Mana pula bisa begitu? Tempuh jalannya, lakoni asbabnya, tunaikan sarananya. Sapa jemaah, kumpul begitu, musyawarah, tanya kira-kira apa untuk masjid kita ini. Begitulah. Itu khidmat, itu jadi semua bentuk pelayanan, interaksi satu dengan lain ada caranya yang telah Allah tetapkan. Lalu jangan kita lancang sama Tuhan, nggak perlu pakai begini, pokoknya aku sama Allah. Bukan begitu urusannya. Paham kan? Maksud khidmat tadi sini, qanun aqamallahu liyabtalin nas ba'dhum bi ba'din. Qanun, ketetapan yang Allah kukuhkan, yang dengannya Allah liyabtalian nas ba'dhum bi ba'din. Allah terapkan sebagai ujian orang-orang satu dengan lainnya. Suami kau uji mendampingi istri. Istri kau uji mendampingi suami. Wahai ayah, kau uji. Ada anak-anak kutitipkan bersama. Anak-anak, ingat, ujian bagi kalian ada ayah bersama kalian. Hei masyarakat, ujian kutegakkan di antara kalian satu dengan yang lainnya. Hei berjiran tetangga, ujian satu. Itu. Allah buat itu semua sebagai bentuk ujian dalam kehidupan. Nah, Allah tetapkan garisnya. Macam mana hak dan kewajiban di antara hubungan-hubungan ini. Suami istri, ayah sama anak, jiran tetangga, masyarakat luas, sampai kepada masyarakat manapun dunia, sampai luar, semuanya ada aturan dalam Islam. Ikut tatanannya, ikut aturannya, ikut ketentuannya, selamatlah kita. Nah, tapi andai kata diabaikan ini semua, lalu lompat, ya Allah tolong, ya Allah begini-gini, tapi nggak ada asbab yang dijalani. Ini berarti su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna hadrabtu masdara mathubatin, lihat. Indar ri'ayati biha wal ihtim indar ri'ayati wal ihtimam wa masdara iqabin indal i'rad wa adamil mubalat. Lihat itu. Waliyakun, dan Allah waliyakun hadrab, dan hikatan ini, hubungan ini menjadi apa? Sumber pahala bagi mereka manusia satu dengan lainnya ketika diperhatikan, ketika dijalani sesuai dengan ketentuannya, tapi juga masdara iqab, jadi sumber hukuman ketika berpaling dari ketentuan ini dan tidak mempedulikannya. Itu dia. Fa idza ja'a man yakul. Ada kata, ada yang bilang gini, ada yang komen begini, ada yang komen seperti ini. Fa idza ja'a man yakul. Ada yang komen bal uhilu hadhihi ayah ilallah. Tapi gini aja udah, ini semua aku serahkan sama Allah sajalah, tak usah urus-urus kali ini. Dia berharap mendapatkan ini, dia berharap mendapatkan hasil dari asbab tanpa menjalaninya. Paham kira-kira? Dia berharap mendapatkan semua hasil yang Allah tetapkan itu didapatnya dari melakoni asbab. Tapi dia abaikan itu semuanya. Dia cuma berdoa sama Allah mendapatkan itu. Uhil hadiri ayata ilallah biyadihi kullu syai' wa akfi nafsi. Kupadakan diriku mu'natal masyagil, dari beban, kesibukan dunia yang menjauhkanku dari wirid-wiridku, hizibku, ibadahku, amalku, ketaatan dan sebagainya. Falau raiba annahu, tak diragukan lagi bahwasanya orang ini yatalabbas min mauqif hadza, dengan sikap yang seperti itu yatalabbas, melakoni bentuk apa? Bentuk yang buruk dari su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Wa tatawul binaqdi. Tatawul. Apa tatawul ini? Panjang lidah, mengkritisi ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwasanya orang seperti ini mahjubun anillah, terhijab dari Allah dengan syahwat dunianya yang terselubung. Min haitsu yahtasib, di mana dia merasa dia telah berusaha untuk menghindarkan diri dari dunia yang menghalanginya daripada Allah Ta'ala, padahal dia terjebak dalam syahwat dunia itu. Jadi
orang dengan sikap seperti itu, apa tadi sikapnya? Begini kesimpulannya. Dia ingin memperoleh hasil dari yang hanya didapati dengan melakoni asbab. Dia ingin, tapi tanpa menjalani makom asbab itu. Dengan mempadahkan doa sama Allah saja. Atau dengan apa-apa yang lain amalannya misalkan. Enggak, aku nggak perlu menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, harmonis antara aku dengan anakku, istriku, keluargaku, kerabatku, jiran tetanggaku. Dengan amal-amal nggak perlu begitu. Cukup dengan amal dan doaku saja. Itu. Yang begitu berarti telah apa? Su'ul adab kepada Allah SWT. Kenapa? Dia seakan-akan sikapnya itu memaksa Allah untuk merubah tatanan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Allah telah membangun tatanan dalam hidup ini. Ya, itu disebut nizam tadi. Nizam, mizan yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira? Nah, itu. Jadi orang yang ingin mengabaikan itu seakan-akan nuntut Tuhan secara nggak langsung. Tuhan, rubah yang telah kau tetapkan. Buat macam begini, macam yang aku mau nih. Tuhan bilang, kata mereka tadi, kepala tuh kau. Ini udah begini jalannya. Bukan kau yang ngatur, ini Tuhan yang ngatur semuanya nih. Nah, kalau kau ingin mendapatkan apa saja yang diraih dengan melakoni asbab, lakoni asbabmu. Itu. Dan siapapun wajib menjalani tuntutan makomnya. Yang di makom asbab, jalani tuntutan makomnya. Yang tajrid, nanti kita bahas minggu depan penjelasannya. Dah? Insyaallah. Makin mantap kaji ini. Ini kan? Ini menguatkan dari yang kita sampaikan di Rabu yang lalu. Wallahu a'lam bissawab.